Iya, terima kasih Bapak Ibu. Siang. Iya, kita menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kita boleh ada di kegiatan terkait sosialisasi atau orientasi persiapan PIN Polio 2024. Yang beta hormati Dr. Arte selaku penanggung jawab selaku perwakilan UNICEF di Provinsi Maluku. Yang beta hormati eh, koordinator atau pengelola program di Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, Buru Selatan, dan Kepulauan Aru. Yang beta hormati juga mungkin dalam Zoom ini ada Kepala Puskesmas, ya, baik yang di Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, teman-teman pengelola program di seksi surveillance Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, ya, serta rekan-rekan Korim, ya, se-Kabupaten Buru, Buru Selatan, dan Kepulauan Aru. Bapak Ibu, kenapa Ketong harus melaksanakan PIN polio ini? Itu disebabkan karena adanya eh, di akhir tahun 2022 Indonesia mengalami KLB, ya, KLB polio tipe 2 yang terjadi di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Bahkan terjadi lagi KLB polio tipe 1 di Papua Tengah. Berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan oleh WHO, maka 27 provinsi termasuk Ketong di Provinsi Maluku harus melaksanakan PIN polio untuk memutuskan transmisi penularan polio, ya, yang terjadi di Indonesia. 6 provinsi sudah melaksanakan di tahap 1, Ketong akan melaksanakan di tahap 2 pada tanggal 23 nanti. Untuk itu, Ketong harus mempersiapkan, Ketong punya microplanning dan bagaimana pelaksanaannya. Terkait dengan microplanning, Bapak Ibu sudah semua puskesmas sudah bikin kah Bapak Ibu? Sudah. Ya, Pak, sudah. Oke, baik, terima kasih. Jadi dalam microplanning ini, baik Ketong di provinsi, kabupaten, dan teman-teman di puskesmas sudah harus menyiapkan terkait data sasaran, ya. Kalau di provinsi Ketong menggunakan data sasaran estimasi, provinsi dan kabupaten menggunakan data sasaran estimasi, sedangkan teman-teman di puskesmas bisa menggunakan data sasaran real, ya, data sasaran real, by name, by address, ya, melalui pendataan langsung atau kunjungan dari rumah ke rumah, ya. Sasaran yang akan Ketong sasar adalah usia anak 0 sampai dengan 7 tahun 11 bulan 29 hari, ya. Jadi sasaran yang akan Ketong dalam pelaksanaan PIN polio kali ini adalah usia 0 bulan sampai dengan 7 tahun 11 bulan 29 hari termasuk pendatang tanpa Ketong memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi lebih gampang Bapak Ibu sekalian, Ketong bisa lihat anak-anak yang kelahiran mulai tanggal 24 Juli 2016. Dia masuk dalam Ketong punya sasaran, ya. Yang perlu Ketong lihat juga adalah kebutuhan vaksin, ya. Kebutuhan vaksin itu adalah jumlah sasaran kali target cakupan kali jumlah putaran, ya. Kita lihat Ketong punya jumlah sasaran berapa,
Kemudian ketemu kali target cakupan. Target cakupan adalah tiap putaran 95%. Kemudian eh, ketemu akan lakukan sebanyak 2 putaran per indeks pemakaian vaksin. Indeks pemakaian vaksin di sini maksimalnya 50 dan minimalnya itu 40. Jadi satu vial vaksin polio akan ketemu gunakan, dia IP-nya itu maksimal 50, minimalnya 40. Ya. Sedangkan dropper itu akan disesuaikan dengan jumlah vial, atau jumlah kebutuhan yang ketemu, eh, jumlah vaksin yang akan ketemu gunakan. Ditambah dengan 2% cadangan. Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan PIN polio kali ini, katanya juga harus memperhitungkan kebutuhan plastik klip. Ya, pasti teman-teman berpikir, ketemu butuh plastik klip per apa? Ya, jadi plastik klip ini akan digunakan untuk, jadi vial vaksin akan dimasukkan dalam plastik klip untuk mencegah jangan sampai ada vial vaksin yang pecah, ya, yang pecah. Karena memang sangat hati-hati sekali untuk penggunaan vaksin NOPV ini. Jadi dia harus dibungkus lagi dalam plastik klip. Mungkin kita ingin tahu Bapak Ibu di puskesmas terkait dengan plastik klip, yang masalah kah Bapak Ibu? Masalah. Masalah. Ada ke Bapak Ibu plastik klip? Plastik klip, Seng ada. plastik klip obat. Oh, yang itu ada. Ada Pak. Ada Pak. Plastik klip Ada. obat. Ada Pak. Ada. Pak. Ada. Yang warna biru itu. Ada. Iya, yang plastik bening aja, tapi ada dia punya. Iya, ada klipnya di atas. Ada klip tertutup klip. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, jadi misalnya satu plastik klip, dia bisa katanya bisa taruh misalnya sebanyak 3 vial vaksin di dalamnya bersama dengan dropper. Ya, jadi kalau satu kantong plastik klip kecil itu, kalau katanya bisa isi 3 vial vaksin dengan dropper, berarti ketong harus hitung kebutuhannya. Kalau misalnya ketong dapat vaksin sebanyak 90 vial, berarti plastik klip yang akan ketong gunakan sebanyak berapa Bapak Ibu? Sebanyak berapa? 30. Ya, sebanyak 30 buah. Ya, kalau ketong dapat vaksin sebanyak 90 vial. Ya. Jadi memang ini harus dihitung baik-baik supaya ketong kurang dalam penggunaan klip. Sebab plastik klip ini ketong akan menaruh vaksin yang utuh, dan nanti setelah selesai pelayanan, vial vaksin atau limbah vaksin itu akan dimasukkan lagi dalam plastik klip tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketong butuhkan juga adalah plastik limbah medis. Jadi vial vaksin yang terpakai, yang sudah terpakai, atau yang masih utuh, ini khususnya yang sudah terpakai ya, atau limbah vial vaksin, nanti ketong akan masukkan nanti semua dalam plastik limbah medis. Jadi semua sisa pelayanan nanti pada saat selesai pelaksanaan PIN polio itu akan nanti dikumpulkan dalam plastik limbah medis. Dan plastik limbah medis ini akan ketong masukkan lagi dalam wadah ketika nanti vaksin itu dikembalikan ke kabupaten. Jangan lupa juga terkait dengan perlengkapan anafilaktik. Walaupun memang sepanjang pelaksanaan
tahap 1 yang dilakukan di 6 provinsi memang tidak pernah ada laporan terkait kasus kipi serius, tapi minimal sesuai dengan SOP perlengkapan anafilaktik itu tetap harus tersedia. Kemudian kita harus buat jadwal pelaksanaan, kemudian ada jadwal supervisi yang akan dilakukan baik dari provinsi bersama-sama dengan kabupaten kota, dan juga akan dimonitor juga oleh puskesmas ya terkait dengan pelaksanaan PIN di lapangan. Dalam penyusunan microplanning juga Bapak Ibu sudah harus tahu daerah-daerah mana yang sulit ya, atau desa-desa mana yang sulit, kemudian desa-desa yang padat penduduk ya. Itu sudah harus disiapkan ya. Daerah mana yang padat, yang mudah, itu kita harus prioritaskan untuk jalan lebih dulu ya. Kalau daerah-daerah yang sulit itu kita punya perencanaannya nanti. Pada prinsipnya semua perencanaan dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Cuma tinggal kita memetakan saja supaya dalam pelaksanaan kita lebih mudah. Kemudian terkait tenaga, Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan tenaga yang ada di puskesmas, baik itu dokter, bidan, perawat ya, dalam pelaksanaan PIN ini ya. Jangan lupa kita harus dibantu juga oleh kader ya. Dibantu oleh kader, mungkin ada Ibu PKK ya. Kita bisa libatkan masyarakat dalam hal pelaksanaan PIN polio ini. Untuk pos pelayanan, kita kembalikan kepada Bapak Ibu ya. Kira-kira mau buka pos pelayanan ataukah disesuaikan dengan jumlah posyandu, kita kembalikan kepada Bapak Ibu. Terkait advokasi Bapak Ibu, advokasi sudah dilaksanakan baik di tingkat nasional, tingkat provinsi ya. Dalam 2 hari ini Bapak Ibu ada pertemuan gubernur dengan seluruh bupati wali kota untuk membahas kesiapan pelaksanaan PIN ya di masing-masing kabupaten kota. Jadi diharapkan juga kita sudah bisa melakukan sosialisasi juga di wilayah kerja masing-masing ya, baik pada masyarakat, tokoh agama ya. Minimal mereka sudah tahu informasi terkait pelaksanaan PIN ini dan meminta dukungan daripada tokoh agama, tokoh masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan PIN polio di tahun ini. Terkait dengan pelaksanaan PIN, Bapak Ibu, akan dilakukan sebanyak 2 putaran, ya, sebanyak 2 putaran. Putaran pertama itu akan direncanakan mulai pada tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 29 Juli, jadi 7 hari, Bapak Ibu. Nanti ditambah dengan 5 hari sweeping, mulai tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 30 Agustus. Ya. Untuk putaran 2-nya, akan dimulai pada tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 12. Tambah sweeping tanggal 13 dan akan selesai tanggal 17 Agustus. Itu sesuai dengan perencanaan ya yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Masing-masing putaran Bapak Ibu jadi interval pemberian, jadi ketika pemberian dosis 1 sudah dilakukan, ya, kalau misalnya dia mau dapat dosis kedua, itu jarak pemberiannya adalah 2 minggu. Ya, jadi setelah dosis 1 ke dosis 2 itu jarak pemberiannya itu 2 minggu.
Itu jarak minimal, sedangkan jarak maksimal itu adalah 4 minggu atau 1 bulan. Jadi jarak pemberiannya seperti itu Bapak Ibu. Jarak pemberian dosis kedua itu minimal 2 minggu, maksimalnya itu 4 minggu atau 1 bulan. Dengan target sekurang-kurangnya adalah 95% per masing-masing utara. Vaksin yang akan kita gunakan adalah vaksin NOPV, Novel Oral Polio Vaccine tipe 2. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau vaksin polio rutin yang kita gunakan penutupnya berwarna merah. Ya. Kalau vaksin ini dia penutupnya berwarna Merah. hijau, ya, yang vaksin NOPV ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam hal penyimpanannya di vaksin refrigerator, usahakan dia terpisah ya. Jangan sampai ada yang berpikir ini vaksin TD ya. Jadi dia ditempatkan terpisah supaya kita bisa kontrol ini vaksin NOPV yang akan kita gunakan pada pelaksanaan PIN. Terkadang ada teman-teman berpikir, kita bisa gunakan vaksin polio rutin. Ya, kalau vaksin ini dia berbeda dengan vaksin polio rutin, Bapak Ibu. Vaksin BOPV itu dalam kandungan vaksin itu hanya ada strain 1 dan strain 3. Sedangkan vaksin NOPV ini dia khusus untuk strain 2. Ya. Jadi dia berbeda dengan vaksin rutin. Diberikan di puskesmas, ya tempatnya diberikan di puskesmas, bisa di Pustu, di Posyandu, di PAUD, TK, SD. Jika dimungkinkan, kalau misalnya ada pos-pos lain yang dibuka tempat-tempat umum, ya kayak di pasar atau itu terserah Bapak Ibu. Kalau misalnya memang ada pos pelayanan yang dibuka yang penting tetap koordinasi dengan cara pemberiannya Bapak Ibu diberikan sebanyak 2 tetes. Ya. Diberikan sebanyak 2 tetes. Kalau misalnya pemberian vaksin ini dilakukan bersamaan dengan vaksin rutin, boleh diberikan Bapak Ibu. Jadi misalnya saat ini kita melakukan pemberian vaksin NOPV, ada juga yang belum dapat polio rutin, bisa diberikan bersamaan. Ataukah mau dapat rotavirus, bisa diberikan juga. Ya. Jadi dia bisa diberikan bersamaan dengan imunisasi rutin. Tapi prinsipnya ketong harus mendahulukan dulu, ini karena pelaksanaan PIN, jadi ketong berikan dulu vaksin NOPV. Terus setelah itu lanjutkan dengan vaksin yang lain. Untuk kontraindikasi daripada vaksin ini, jangan ketong berikan pada anak-anak ya dengan yang menderita imunodefisiensi ya, atau anak-anak dengan HIV atau yang tinggal serumah dengan penderita HIV. Karena kita tahu vaksin NOPV ini adalah vaksin yang dilemahkan. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak dengan HIV, berarti kita boleh berikan ini. Kita harus berikan yang IPV, yang injeksi itu boleh diberikan karena dia adalah vaksin yang dimatikan. Ya. Kemudian jika ada anak yang berat badan lahirnya rendah, ya, yang BBLR, dia kurang dari 2000 gram itu harus ditunda ya. Itu jangan diberikan, ditunda sampai berat badannya di atas 2000 gram atau di atas usia lebih dari 2 bulan. Itu bisa diberikan.
Atau ketong bisa tunda kalau misalnya kedapatan anak-anak yang menderita diare, ya, diare dan dalam kondisi demam juga ya, itu jangan diberikan, ditunda sampai anak itu sembuh baru boleh diberikan. Terkait distribusi vaksin, Bapak Ibu, distribusi vaksin akan ketong lakukan mulai dari tingkat provinsi, kemudian provinsi akan melakukan distribusi ke kabupaten kota, dan kabupaten kota akan melakukan distribusi ke puskesmas. Cuman kita yang tahu untuk puskesmas, apakah puskesmas datang amfrak ataukah kabupaten yang melakukan distribusi. Tapi kalau dari provinsi, provinsi akan melakukan distribusi ke kabupaten. Pada saatnya nanti dalam melakukan pelayanan, pengambilan vaksin dari puskesmas ke pelayanan, disiapkan vaksin carrier, kemudian vaksin itu dimasukkan dalam vaksin carrier harus ada callback. Ketersediaan callback di puskesmas bagaimana Bapak Ibu, kurang kah atau cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak, cukup. Ya. Berarti saya ada masalah terkait callback, vaksin care juga saya ada masalah tuh Bapak Ibu. Singkir kata apa juga berat. Jangan ada masalah, Pak. Oke, baik. Jadi nanti seperti ini Bapak Ibu, seperti di gambar, vaksin NOPV ini akan dimasukkan dalam plastik clip, ya, dalam plastik clip. Plastik obat itu. Ini plastik obat ini warna biru. Karena ketong pakai callback, ini memang khusus hanya vaksin polio. Oh, vaksin ini saja. Tapi kalau dalam pelaksanaan PIN ini ketong ada bawa vaksin rutin lain, Salam. berarti ketong harus gunakan yang cair Bapak Ibu. Oh, Ya. saya boleh beku. Karena takutnya jangan sampai ketong pakai callback yang beku, lalu ketong ada isi vaksin rutin lain. Ya, hati-hati. Kalau misalnya memang cuman khusus bawa vaksin NOPV, ketong bisa menggunakan callback. Tapi kalau misalnya ada bawa vaksin lain lagi yang sensitif terhadap beku, berarti jangan ketong pakai callback. Ya. Biasanya dalam pengiriman vaksin Bapak Ibu ada dilengkapi dengan dokumen VAR, ya, vaksin arrival report itu yang menunjukkan bahwa vaksin yang dikeluarkan atau yang diterima dia dalam kondisi VVM A atau KB, ya, disertai dengan dia punya nomor batch dan keadaan suhu dalamnya, ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman di kabupaten dapat pengiriman vaksin dari provinsi, provinsi harus menyertakan ini juga, VAR. Supaya teman-teman di kabupaten waktu terima vaksin, oh ternyata vaksin VVM-nya A. Begitu juga nanti dengan teman-teman di puskesmas, ya. Sebab terkadang itu kan bisa jadi buku malawang. Ih, ketemu dapat vaksin ini, semua misalnya dia mau C misalnya. Lalu buktinya mana? Harus ada dokumen VAR ini yang menunjukkan bahwa keton terima vaksin kondisi VVM-nya apa. Terkait dengan manajemen vaksin, Bapak Ibu, dan logistik, jadi limbah vial vaksin yang sudah selesai ketong pakai dalam pelayanan, tetap dimasukkan dalam plastik clip, ya. Setelah itu ketong kembali ke puskesmas, ketong minta teman-teman Kesling untuk melakukan pengumpulan limbah vial vaksin tersebut, ya. Sedangkan vaksin yang masih utuh, kalau misalnya dalam pelayanan masih ada vaksin yang utuh, ketong masukkan lagi ke vaksin refrigerator untuk dipakai pada
pelayanan berikutnya. Tetapi jika sisa vial vaksin yang sudah tidak terpakai lagi, itu dipisahkan, masukkan dalam plastik klip, lalu nanti ketong siapkan 1 buah plastik limbah medis, nanti semuanya ditampung di situ. Nanti suruh teman-teman Kesling untuk mengamankan. Nanti setelah selesai pelaksanaan PIN, baru nanti vaksin yang utuh maupun vial vaksin yang limbah vial vaksin semuanya dikembalikan ke kabupaten. Hati-hati Bapak Ibu, vaksin yang diterima harus sesuai juga dengan vaksin yang akan dikembalikan ke kabupaten. Apakah itu vaksin yang masih utuh maupun yang sudah terpakai atau dalam hal ini limbah vial vaksin. Keton terima 100, tetap dikembalikan juga sebanyak 100. Hati-hati jangan sampai hilang atau tercecer karena dalam pengembalian vaksin ini ada berita acara. Ya, berita acara pengembalian. Begitu juga dengan dropper Bapak Ibu. Dropper yang diterima sebanyak vaksin yang diterima juga harus sama, ya. Jangan sampai vaksin terima 100, dropper yang dikembalikan hanya 90 misalnya. Tercecer 10, ya. Kalau ada seperti itu berarti kita harus bikin berita acara kehilangan. Bapak Ibu sekalian, jika dalam pelaksanaan PIN polio ini, katong punya vaksin itu ternyata ada yang pecah, ya, pecah lalu dia jatuh, pecah. Yang harus katong lakukan adalah melakukan disinfeksi, itu wajib Pak. Lakukan disinfeksi, katong harus butuhkan larutan klorin. Beta seng tahu ketersediaan klorin di puskesmas ada ke seng? Bapak Ibu, larutan klorin di puskesmas kira-kira ada nggak sih Bapak Ibu? Nggak ada kapan. Tidak ada. Coba koordinasi dengan teman-teman Kesling atau teman-teman di farmasi, apakah tersedia sih yang larutan klorin di puskesmas? Ada Oh, Pak. oke. Tempat Coba dicek dulu. Kalau misalnya sih ada larutan klorin, kita bisa menggunakan Biclean ya, untuk Biclean, melakukan ya. disinfeksi. Jika memang ada kedapatan vial vaksin itu dia pecah, ya, pecah lalu dia cairannya berserakan itu harus lakukan disinfeksi. Terkait dengan mekanisme pembelian vaksin dan dropper, tadi kita sudah sempat singgung Bapak Ibu, ya. Vial vaksin terbuka ataupun yang terpakai serta dropper akan ketong kembalikan ke kabupaten. Jadi diharapkan pemusnahan vaksin ini akan dilakukan di tingkat kabupaten, ya, tingkat kabupaten. Jadi contohnya seperti dulu ketong laksanakan vaksinasi COVID, itu kan vial vaksin semuanya dikembalikan ke yang expire maupun itu kan ketong kembalikan ke kabupaten. Jadi prinsipnya seperti itu, ya. Sedangkan pengembalian vaksin utuh nanti dari teman-teman di puskesmas jika memang ada yang tidak digunakan, beta ingatkan teman-teman di kabupaten kota mungkin bisa disimpan vial vaksin yang utuh itu kembali di dalam dalam freezer ya. Jadi dalam freezer. Jadi jika memang sudah, jadi pada prinsipnya vaksin NOPV ini jika dia sudah turun di suhu 2-8, dia masih bisa disimpan lagi di suhu -25 sampai -15.
Jadi jika nanti ada pengembalian vaksin dari puskesmas yang masih utuh, jadi vaksin itu nanti bisa disimpan lagi di freezer. Setelah itu nanti vial vaksin utuh itu bisa dikembalikan ke provinsi. Ya. Sedangkan yang limbah vial vaksin bisa dilakukan pemusnahan di tingkat kabupaten. Jadi nanti dalam pengembalian limbah vial vaksin nanti dimasukkan dalam satu kontainer. Kalau misalnya ada kontainer plastik seperti ini, kita bisa gunakan mungkin bisa apa styrofoam atau cool box ya. Terus dikembalikan ke kabupaten. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Nanti ada sesi diskusi ya Bapak Ibu terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Terima kasih, saya kembalikan buat Ibu Moderator. Baik.